Pemirsa, Wali Kota Bogor Bima Arya memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Bima Arya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tes swab Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Bima Arya tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor. Sebelum menjalani pemeriksaan, Bima Arya menyatakan sudah menyiapkan sejumlah dokumen berkaitan dengan landasan aturan protokol kesehatan yang berlaku di wilayah Bogor. Sebelumnya polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dan Rizik Syihab dan juga menantunya Muhammad Hanif Alatas beserta Direktur Utama RSUMI Dr. Tatat. Ketiganya diduga telah menghambat kinerja Satgas COVID-19 dengan menutupi hasil tes swab Rizik Syihab. Saya menerima undangan untuk pemeriksaan lanjutan kasus Habib Rizik di Rumah Sakit Umi. Ya, kalau 2 kali kemarin di Bogor, ya hari ini saya memenuhi panggilan di Bareskrim ini. Udah disiapkan semuanya, udah disiapkan semuanya. Ya, termasuk tentunya landasan aturannya ya. Setiap langkah Satgas itu kan ada landasan aturannya semua. Ya, kita nggak keluar dari koridor itu. Ya, kita ingin tuntas juga sekaligus menjelaskan kepada publik. Artis Gisel Anastasia kembali memenuhi kewajibannya untuk wajib lapor terkait kasus pornografi yang menjeratnya ke Polda Metro Jaya. Gisel dikenai wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Senin pagi sekitar pukul 9.30, artis Gisela Anastasia atau Gisel datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani wajib lapor atas kasus pornografi yang menjeratnya. Hingga saat ini Gisel mengaku masih akan mengikuti setiap proses hukum dan belum mengetahui sampai kapan akan menjalani wajib lapor. Kepada wartawan, Gisel hanya mengutarakan rasa syukurnya karena tidak ditahan. Masih seperti biasa sayang. Masih seperti biasa wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Ini kan hari Senin, jadi kita datang udah selesai. Kira-kira sampai berapa kali sih? Nggak tahu, sama-sama nggak tahunya. Kita ngikutin prosedur aja. Nanti sampai ini berikutnya ya. Artis Gisela Anastasia atau Gisel tidak ditahan atas kasus video syur yang menjeratnya. Gisel dikenai wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Rekan Gisel, Michael Yokinobu yang juga tersangka kasus video porno juga tidak ditahan. Nobu juga dijadwalkan hadir untuk memenuhi wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Vicky Herian, Sutrisno, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Presenter kondang Raffi Ahmad digugat ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat oleh seorang pengacara. Raffi yang baru saja menerima suntik vaksin COVID-19 perdana digugat lantaran menghadiri sebuah pesta tanpa protokol kesehatan. Beberapa jam usai menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, presenter kondang Raffi Ahmad menghadiri sebuah pesta. Tangkapan layar dalam akun Instagram rekan Raffi, Anya Geraldine, Raffi dan istrinya serta beberapa rekannya berpose tanpa mengenakan masker. Dalam foto juga menunjukkan tidak ada jarak fisik. Atas aksinya itu, warganet ramai-ramai mengecam Raffi. Bahkan Raffi juga mendapat kecaman dari sejumlah artis. Tidak hanya mendapat kecaman, pengacara David Tobing melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Raffi dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan dan tindakannya tidak memberi contoh yang baik sebagai influencer. Sebelumnya, Raffi telah menyampaikan permohonan maaf. Suami Nagita Slavina itu juga mengakui keteledorannya. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Selain digugat, Raffi Ahmad juga akan dipanggil polisi untuk mengusut dugaan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Sebelumnya pada Rabu lalu, Raffi mendapat keistimewaan sebagai penerima vaksin COVID-19 perdana di Istana Negara. Raffi mendapat kesempatan bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri serta pejabat lainnya.
Pemirsa, pesta Raffi Ahmad berujung laporan polisi dan gugatan di pengadilan. Di mana sebenarnya salah Raffi Ahmad? Kami akan bahas bersama penggugat Raffi Ahmad, David Tobing, dan politikus PD Perjuangan Ruhut Sitompul yang sudah ada bersama kami di studio. Selamat sore Bang Ruhut dan Bang David. Selamat sore untuk kita semua. Baik, Bang Ruhut boleh dibuka Ya, maskernya? boleh. Baik, Ya. saya ke Bang David terlebih dahulu. Bang David, sebenarnya apa sih dasar Anda melaporkan Raffi Ahmad? Sebenarnya di mana salah Raffi Ahmad? Ya, saya boleh buka masker ya. Saya sendiri di ruangan kerja saya, Silakan. biar suaranya lebih jelas. Silakan Bang David. Ya, selamat sore Bang Ruhut. Sore Pak David. Ya, jadi gini, kita bicara sekarang masalah kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak. Jadi Raffi sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh istana atau pemerintah sudah mempunyai tugas untuk mensosialisasikan vaksinasi dan juga protokol kesehatan. Harusnya ketika dia sudah menyatakan menerima tugas tersebut dengan disuntik vaksin pertama bersama Presiden, dia sudah ngerti tugas-tugasnya, sehingga dia bisa melaksanakannya di kehidupannya sehari-hari. Tetapi ternyata malam harinya malah bukannya melakukan tugasnya, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Itu dasarnya. Baik, saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, saya lihat beberapa opini Anda di media, di beberapa media bahwa kalau misalnya ini tidak bisa disamakan dengan kasus Rizik Syihab kemarin. Menurut Anda, jika kemudian Raffi digugat, begitu juga tamu-tamu yang lain digugat, ini seharusnya tamu-tamu ataupun orang-orang yang datang ke pestanya Rizik Syihab pun sama-sama digugat. Anda setuju dengan laporan Bang David? Ya, jadi adik saya David Tobing ini kepatutan. Tadi kan dia berawal dari itu. Jadi memang walaupun kita semua sama-sama mengerti equality before the law, semua sama di hadapan hukum, ya. Tapi baik sekali tadi adik saya David menguraikan, dia influencer, dia public figure, dia dipercayakan oleh presiden, ya. Jadi ini bukan pidana, perdata. Jadi kalau yang lain juga bisa aja mau gugat itu yang namanya Anies Baswedan, dia gubernur loh, dia datang waktu Rizik, boleh aja Fit, kalau bisa Fit, Anies Baswedan juga Fit, biar sejajar Fit, jangan hanya Raffi ya Fit ya. Silakan Bang David. Sekarang begini, saya melihatnya dari posisi Raffi yang ditunjuk untuk menerima vaksin pertama. Dia itu diharapkan memberikan contoh positif, aura positif kepada followernya. Ternyata kita lihat bahwa itu yang ditunjukkan negatif. Akibatnya apa? Mungkin saja dari sebagian besar atau sebagian kecil followernya itu meniru-niru dia. Enak kok kumpul-kumpul tanpa masker gitu loh ya. Nah disinilah pentingnya kestabilan, saya mau katakan, jangan labil gitu loh. Kalau influencer itu ya janganlah menunjukkan ke sesuatu yang penting tenar ya. Jadi dia juga harus berisi kalau tenar, apalagi udah ditunjuk oleh pemerintah. Itu kira-kira alasan saya kenapa Raffi saja yang saya gugat. Baik, silakan Bang Ruhut tanggapannya. Jadi David menyampaikan itu benar. Kita public figure, ya kita tokoh masyarakat, kita mesti hati-hati, ya. Dan saya mengerti David ini seorang kritisi, dia lawyer muda, dia saya sangat hormati, ya. Kebetulan saya sahabat ayahnya, dan terus terang saja apa yang dia lakukan itu benar, ya. Kita orang terkenal, public figure, mesti hati-hati, ya. Tinggal memang saya bisa mengerti mungkin beliau menggugat Raffi. Ini namanya pengacara banyak ini. Apalagi saya tadi sudah ngomong, jadi Anies Baswedan waspada, waspadalah. Kau pun juga bisa digugat.
Mungkin nanti bukan adik saya, mungkin yang lain. Bang Ruhut mungkin yang mau gugat? Enggak. Itu. Oke, baik. Bang David, jadi permasalahan di sini yang Anda anggap adalah salah Raffi Ahmad adalah posisi dia sebagai influencer yang seharusnya karena memang sudah ada imbauan jika divaksin tetap harus 3M. Ini malah tidak dicontohkan oleh orang yang sudah diberikan prioritas untuk divaksin pertama kali gitu. Bukan hanya diberikan prioritas, tapi kan dikatakan bahwa dia itu merepresentasikan milenial, ya kan? Tetapi yang saya juga mau memberi masukan, ya harusnya yang sudah divaksin pertama, itu kan akhirnya mereka disuruh mensosialisasikan, di tanda kutip perintah, sosialisasikanlah hal yang baik tentang vaksin, tentang protokol kesehatan. Ternyata ya malah sebaliknya. Ya kan, nah disinilah pelanggaran atas kepatutan dan kehati-hatian bertindak. Saya sangat setuju dengan Bang Ruhut, namanya public figure harus menunjukkan sikap yang positif. Karena mohon maaf, ini edukasi. Saya menggugat ini bukan hanya untuk Raffi, tetapi warning kepada yang lain. Bahwa kalau main-main dengan protokol kesehatan, main-main dengan program vaksinasi, ya ini bisa berakibat fatal. Bukan hanya dirinya tetapi followernya dan sebagainya. Baik. Kebetulan saya juga pengurus di rumah sakit rujukan COVID. Jadi harusnya Raffi membayangkan bagaimana orang mengantri di emergensi pakai kursi roda berjam-jam, bagaimana keluarga yang kehilangan anggotanya karena COVID, bagaimana penyintas COVID, ya itu harusnya dipikirkan. Jangan malah menyepelekan tugas negara. Baik, Bang Ruhut, Raffi sudah mengucapkan atau sudah meminta maaf atas yang terjadi. Dia juga memberikan klarifikasi bahwa masker dibuka karena sedang makan dan lain sebagainya. Menurut Anda cukup tidak? Atau sudah terlanjur? Iya, kalau saya lihat apa yang dilakukan David Tobing itu benar ya. Jadi memang Raffi udah minta maaf, tapi itulah susahnya kita tokoh. Raffi itu kan tokoh, dia public figure, harus memberikan keteladanan. Memang ini tantangan bagi Raffi. Tapi karena ini Raffi, gugatannya kan kepada Raffi perdata. Iya. Ya. Tidak boleh keluar rumah selama 30 hari. Jadi nanti coba deh ya, lawyernya Raffi atau apa bicara, jelaskan. Permohonan maaf ini juga harus disampaikan juga kepada David, ya, karena dia yang melakukan ini. Karena saya apa yang dilakukan David Tobing saya bisa mengerti. Pembelajaran untuk kita semua. Baik. Ya, Baik. Cuma nasibnya aja David seperti aku katakan. Kenapa Anies enggak Fit? Dia juga tokoh loh Fit. Pejabat yang on behalf kita rakyat Jakarta. Oke. Karena izin yang melakukan kesalahan ini adalah duta tanda kutip yang menerima prioritas vaksin pertama. Siapapun itu kalau melanggar mungkin saya gugat juga. Saya memberi contoh hari ini di Inggris penyiar berita ternama ketangkap foto keluar taksi dia tidak memakai masker. Akhirnya apa? Dia meminta maaf di TV, bukan di Instagram yang disiar ulang oleh TV. Jadi itu yang saya maksud, kenapa Raffi harus minta maaf di 7 televisi dan tengah halaman di 7 koran. Dan saya tuntutannya masih rasional, karena kita tidak boleh menuntut di luar kemampuan yang dituntut. Ya, apa susahnya? Dari segi materi mungkin nggak ada apa-apa. Tapi itulah yang penting. Dan satu lagi, kalau sudah gagal melaksanakan tugas negara, ya mundur saja. Atau pemerintah yang menyatakan dia bukan duta lagi. Baik, Bang David, jadi Anda sekaligus juga meminta Raffi Ahmad mundur dari influencer sebagai penerima vaksin pertama atau juga mengedukasi masyarakat supaya tidak takut divaksin. Jadi dia nggak usah ikut nanti vaksin tahap 2 dan vaksin selanjutnya gitu? Oh enggak, vaksin tahap 2 harus diberikan karena keselamatan dia kan juga harus didukung oleh semua. Makanya di permohonan saya, dia dilarang keluar rumah setelah menerima vaksin kedua. Saya rasional orangnya, nggak mungkin saya menuntut dia tidak boleh vaksin kedua, ya kan? Jadi tetap program harus berjalan, dan disitulah harusnya Raffi mendukungnya. Kenapa saya minta 30 hari? Supaya dia aman,
supaya programnya juga aman, vaksinasinya berhasil. Jangan dia keluar-keluar lagi tahu-tahu kena corona setelah vaksin kedua. Baik, Itu kira-kira message-nya. Baik, Bang David, berarti menurut Anda permintaan maaf Raffi melalui sosial medianya belum cukup ya? Masyarakatlah yang menilai cukup apa tidak, apalagi disampaikan dengan mimik yang tidak ada rasa penyesalan. Ini juga disampaikan oleh masyarakat kepada saya. Permintaan maaf kok sambil kayak ketawa-ketawa, bercanda gitu. Baik, kalau Bang Ruhut tanggapannya seperti apa? Permintaan maaf ini? Iya, saya apapun yang namanya pandemi COVID-19 ini tragedi dunia. Yes. Ya, bukan hanya Indonesia. Jadi kita harus dukung David Tobing. Ya, saya mendukung adik saya ini ya, biar semua udahlah, jangan ada keangkuhan ya. Ya, jangan mentang-mentang. Jadi tapi David, seperti yang saya katakan tadi, ini kan gugatan David perdata 30 hari ini, izinkan juga lah. Tapi saya minta juga kepada Raffi, jangan cari lawyer yang cari popularitas, mau berantem dengan David. Jangan ya. Jadi udahlah ya. Tetap yang namanya David ini saya tahu anaknya baik sekali ya. Ini cuma karena kepatutan, tapi jangan sampai ditiru orang. Kita ngeri loh sekarang Mbak ya. Bagaimana sekarang kita sudah sempat positif satu hari 14.000 lebih. Kita sudah 900.000 lebih. Sudah hampir 1 juta. Kerja keras Bapak Joko Widodo ya. Gugus tugas menteri-menteri yang membantu beliau itu. Waduh, kurang apa ya. Tolonglah kita hormati, protokol kesehatan harus kita jaga. Jadi kalau mengenai ini tinggal Raffinya atau Raffinya aja langsung berkomunikasi dengan David ya. Karena kadang-kadang ini banyak juga yang udah nanti kita selesaikan aja gini. Jangan Raffi, karena Raffi ini juga adik saya. Saya memang kejepit nih diundang sama iNews TV, ini TV kebanggaan kita semua ya. Tapi dua-dua ini adik saya. Tapi sudahlah ya, saya bisa mengerti ini masalah kepatutan apa yang dikatakan David. Jadi menurut Bang Ruhut tidak usah dilawan, tapi diterima saja, ya, hukuman 30 hari tidak boleh keluar rumah? Itu kan bagus untuk Raffi juga. Tinggal bagaimana ada persoalan besar, karena ini kan betul di mata David ini besar. Bagaimana bisa dikecilkan, kalau bisa dihilangkan. Contohnya lakukan PDKT, pendekatan. Ya, karena ini perdata, ini bukan pidana. Ya, ini perdata. Biar, Bang, boleh nggak permintaan maafnya nggak 7 koran, 3 koran aja atau 2. David ini kan juga manusia, kita ngomong aja yang baik. Itu, tapi biasa kalau nanti Raffi pakai lawyer, dan lawyer ini kan kadang-kadang bukan mendinginkan suasana, bukan persoalan besar dikecilkan, kecil dihilangkan. Persoalan kecil pun kalau bisa dibesarkan, yang penting argumenter jalan, kan itu masalahnya. Oke, baik. Bang David, sejauh ini sudah ada komunikasi mungkin dengan tim hukumnya Raffi Ahmad terkait ini, karena memang sidang pekan depan? Idealnya sih tidak ada komunikasi selama belum bersidang, karena sampai saat ini pun saya memang sama sekali tidak ada komunikasi, dan saya belum mendengar Raffi menunjuk kuasa hukum, dan dari Raffi sendiri belum ada tanggapan. Namun demikian, saya advokat publik, semua menjuluki saya advokat publik. Apapun yang terjadi di perkara ini harus dipublish, tidak bisa urusan dengan saya, dan saya nggak ada kepentingan dengan urusan lain kecuali memang memperjuangkan suara dari masyarakat. Itu saja. Baik, berarti sejauh ini belum ada komunikasi dengan pihak Raffi Ahmad, berarti sidang akan dilanjutkan pekan depan ya Bang David ya? Sidang tanggal 27 Januari. Kalau saya hitung-hitung, 14 hari setelah vaksin pertama itu 27 Januari juga. Jadi saya berharap permintaan saya ke Majelis Hakim ada namanya putusan provisi. Itu bisa diputus pada saat sidang mulai. Ya, kalau memang hakim memikirkan kepentingan masyarakat banyak, ya hakim bisa memerintahkan pada sidang pertama, Raffi tidak boleh keluar rumah. Berapa hari pun itu terserah hakim, ya kan, demi untuk menjaga dirinya dan juga mensukseskan program vaksinasi. Baik, Bang Ruhut sebagai public figure banyak, mungkin contohnya Bang Ruhut, Raffi Ahmad, beberapa public figure dan juga mantan pejabat yang ada di pesta itu seharusnya mencontohkan protokol kesehatan agar angka COVID-19 ini menurun di Indonesia. Pesan untuk para public figure mungkin Bang Ruhut atau untuk pihak-pihak lain terkait hal ini, tadi Bang Ruhut juga sempat menyinggung Pak Anies Baswedan yang datang ke Petamburan dan lain sebagainya. Ya, jadi saya mohonlah
kepada kita semua, kerja keras Bapak Joko Widodo, Presiden kita yang ke-7, ya, kita harus melakukan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Itu saya mohon. Saya dengan Ricardo Gelael juga sahabat, ya. Memang kebetulan saya mungkin nggak diundang, tapi kalau saya diundang, mungkin juga saya tidak datang karena saya sangat mengurangi, ya. Saya sangat mengurangi di tempat-tempat kerumunan, termasuk diundang di sini juga. Saya katakan tadi pakai masker. Oh iya, tapi nanti waktu acaranya dibuka. Jadi baik, terima kasih iNews TV. Memang masker ini jaga jarak, cuci tangan di air yang mengalir di atas 20 detik itu sangat baik. Saya mohon sampai sekarang Dan belum mungkin ada pesan obat. untuk pejabat publik lain mungkin Untuk pejabat publik lain itu yang saya katakan. Kita ini orang terkenal, ya. Jadi apa yang kita lakukan yang salah pun bisa ditiru, seperti kekhawatiran daripada Pak David Tobing tadi itu benar. Karena itu tolonglah dengan hati yang sangat dalam ikhlas memohon maaf dan jangan lagi lakukan. Dan siapapun public figure lainnya, bukan hanya movie star, ya, bintang film, musisi dan lain sebagainya. Apapun yang namanya pejabat negara itu juga public figure. Tokoh-tokoh agama itu juga public figure. Begitu juga tokoh olahraga dan lain sebagainya. Beri keteladanan kepada rakyat, ya. Kalau perlu sekarang kita jujur saja, ya, protokol kesehatan itu 24 jam. Karena sangat mengerikan sekarang, Mbak. Jadi kita harus waspadalah. Baik, terima kasih Pak David Tobing dan Bang Ruhuzi Tompo telah bergabung bersama kami di iNews Sore.